Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Dwi Rahmadita, Nandarianti, Aulia Syahrani, Rafilia Mutiara Purwani, dan Jenny Petrisia. Di sini kami akan menjelaskan tentang kasus khusus sistem perusahaan. Enterprise System atau ES yang paling terkenal mungkin adalah rangkaian perangkat lunak Enterprise Resource Planning atau ERP yang disediakan oleh berbagai vendor. Awalnya untuk sektor manufaktur, tetapi versinya sekarang tersedia untuk industri lain seperti logistik, utilitas, perawatan kesehatan, retail, dan bahkan pendidikan tinggi. Aplikasi IS lainnya telah dikembangkan untuk kegiatan lain dan di sektor lain, mulai dari Customer Relationship Management atau CRM, Call Center Management, Supply Chain Management atau SCM, Policy Administration and Claims Management in Insurance, hingga Electronic Patient Records atau EPR dalam perawatan kesehatan. Karakteristik utama mereka adalah bahwa mereka mempengaruhi sejumlah besar proses dan fungsi organisasi, standarisasi dan integrasi informasi, proses, dan aktivitas. Beberapa benar-benar perusahaan yang luas dalam arti bahwa mereka menangani semua kebutuhan informasi bisnis, tetapi semuanya merupakan bagian penting dari keseluruhan strategi SITI organisasi. IS biasanya tidak cocok dengan salah satu dari 4 segmen portofolio, mengingat kegiatan yang tercakup dan berbagai potensi manfaat yang tersedia. Oleh karena itu, mereka sering melibatkan kombinasi dari sebagian besar masalah portofolio. Campuran tersebut bergantung pada maksud dari investasi dan situasi saat ini di seluruh proses dan aktivitas bisnis yang terpengaruh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya adalah alasan dari pertumbuhan penggunaan IS adalah ketersediaan paket komprehensif dari pemasok perangkat lunak dan akibatnya keuntungan biaya beli atau sewa. Masalah lain yang telah mempercepat penerapan IS adalah penggantian sistem warisan yang tidak terintegrasi dengan aplikasi bisnis dan database terintegrasi untuk mengurangi biaya jangka panjang dan menyediakan sistem kualitas lebih tinggi yang menggabungkan praktik terbaik industri dalam proses internal dan perdagangan elektronik. Lalu, meningkatkan undang-undang dan regulasi di banyak industri telah membuat kepatuhan menjadi masalah utama, dan membeli perangkat lunak yang komprehensif dan patuh dapat membantu menghindari konsekuensi serius dari kegagalan untuk memuaskan para pembuat peraturan. Dan yang terakhir adalah organisasi multinasional atau global perlu mengembangkan bisnis dengan mereplikasi cepat model bisnis yang ada, menggunakan sumber daya dan pengetahuan secara fleksibel di seluruh produk, layanan, dan penanda, serta menangani secara konsisten dan efektif dengan pelanggan atau pemasok global yang besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkannya. Untuk secara keseluruhan, apapun jenis IS tertentu, perbedaan utama dari perkembangan IS yang lebih tradisional adalah niat yang ambisius, kompleksitas aplikasi, dan cakupan lintas fungsi, berbagai pemangku kepentingan yang terlibat, dan keunggulan perubahan bisnis dan organisasi yang diperlukan untuk mengakomodasi kebutuhan baru model bisnis yang melekat di IS. Sebuah perusahaan farmasi besar menerapkan sistem ORP di seluruh dunia, di seluruh unit pabrikannya, tetapi memungkinkan tingkat kebebasan yang cukup besar untuk setiap unit dalam cara menyesuaikan dan memanfaatkan paket. Akibatnya, manfaat rantai pasokan utama yang diharapkan tidak bertambah. Penerapan ulang lebih terstandarisasi dan mengharuskan unit untuk mengubah praktik mereka guna meningkatkan kinerja dan kelincahan rantai pasokan untuk semua produk utama. Perusahaan manufaktur mengimplementasikan semua fungsi kantor pusat dari paket ERP seperti akuntansi dan SDM sebelum menerapkan komponen operasional utama di sebuah lokasi manufakturnya untuk mengurangi risiko. Lebih banyak penerimaan telah memperluas penerapan untuk menyertakan fungsi terkait manajemen pelanggan yang lebih
yang lebih baru yang sekarang tersedia dari pemasok yang sama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang berikutnya adalah penelitian terhadap implementasi IS yang berhasil telah menunjukkan bahwa pendekatan 2 atau bahkan 3 fase ini umum. Seringkali permulaan proyek melibatkan penciptaan hubungan yang koheren antara visi bisnis masa depan dan bagaimana IS menciptakan visi itu atau memungkinkan terjadi. Sayangnya, visi tersebut seringkali mengabaikan atau meminimalkan masalah dan kendala saat ini yang membatasi kemampuan organisasi untuk berhasil mengimplementasikan seluruh IS. Mencoba mencapai visi dalam suatu fase seringkali mengakibatkan kegagalan yang mahal. Pendekatan yang lebih tepat adalah menetapkan visi keseluruhan tentang bagaimana bisnis dan bisnis akan beroperasi setelah memanfaatkan penuh IS dapat direalisasikan. Tetapi, menetapkan maksud awal yang baru memberikan baseline baru, di mana masalah dan kendala telah dihilangkan. Biasanya dengan mengganti dukungan warisan yang relevan dan aplikasi operasional utama. Implementasi tahap 1 harus memberikan dasar baru ini, seringkali melalui implementasi dasar atau vanilla, perangkat lunak dengan perubahan praktis bisnis penting terkait. Studi juga menunjukkan bahwa kinerja bisnis dapat memburuk segera setelah implementasi, dan kemungkinan untuk memungkinkan hal ini diperlukan peningkatan persediaan lebih banyak sumber daya dan mengonfirmasi pelanggan dan mitra dagang tentang ekspektasi. Fase penggeledahan biasanya dimulai di mana pemahaman perkembangan tentang cara mengoptimalkan kinerja melalui perubahan lebih lanjut pada praktik bisnis atau konfigurasi ulang perangkat lunak. Hal ini pada gilirannya kemungkinan manfaat lebih lanjut untuk dicapai dengan menggunakan lebih banyak kemampuan perangkat lunak atau dengan perubahan organisasi dan bisnis yang lebih radikal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan penjelasan dari teman saya. Dengan tujuan dan rencana baru untuk mencapai inovasi strategi dalam proses dan praktik bisnis berdasarkan kemampuan ES yang sekarang tersedia. Model implementasi 2 tahap berdasarkan hasil dari sejumlah studi, tetapi menggunakan banyak terminologi Markus dan rekan 22 ditunjukkan pada gambar 8,7. Dengan tahap tersebut kedua tahap tersebut dapat diringkas sebagai berbasis masalah untuk mencapai titik awal baru dari mana pengembangan berbasis inovasi dapat diluncurkan. Pada awal proyek yang begitu besar dan ambisius, sulit untuk mendapatkan konsensus yang memadai tentang seperti apa masa depan dan bagaimana mencapainya ketika berbagai macam isu dan masalah saat ini menjadi fokus manajemen sehari-hari. Menghilangkan masalah-masalah itu melepaskan kemampuan organisasi untuk mengawasi dan menyetujui bagaimana cara-cara baru menjalankan bisnis dapat dibuat. Pelaksanaan ES adalah program transformasi bisnis, bukan proyek IS atau IT. Sangat sedikit yang gagal karena ketidakcukupan teknologi. Ketika mereka gagal, alasannya adalah organisasi dan dalam banyak kasus, karena persepsi yang berbeda tentang manfaat dan tingkat perubahan yang diperlukan antara eksekutif senior dan manajemen lini operasional dan antara manajer lini di berbagai fungsi dan unit. Hal ini menghasilkan ketidakpastian tentang bagaimana mengolah implementasi sebagai proyek strategis tunggal atau fase yang menangani komponen pendukung, operasional utama, strategi, dan bahkan berpotensi tinggi dengan cara yang paling tepat. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.